Aduh kurang semangat nih. Shalom adik-adik TKTF. Yuk kakak undang pada berdiri yuk semuanya. Duh kakak Angel seneng banget ya. Sahabat masih tetap semangat buat beribadah baik yang ke gereja atau yang ada melalui YouTube online TKTF live di YouTube channel. Yeay! Adik-adik udah gak sabar kan kita buat mulai ibadahnya? Udah gak sabar buat nari, memuji dan memuliakan nama Tuhan? Udah gak sabar? Tapi sebelum kita mulai dulu yel-yel kita. Udah siap belum? Kita mulai ya. TKTF Light, are you ready? Yes, I'm ready to be the light, light, light. Sekali lagi ya. TKTF Light, are you ready? Yes, I'm ready to be the light, light, light. Oke, kita langsung aja ibadah yuk. Kakak-kakak WL, let's go. Halo. Hai. Halo adik-adik, sahabat semua, gimana kabarnya nih hari ini? Kabarnya gimana? Bentar. Gimana Kak? Ini ya serasa ada di dalam gua kelelawar. Jadi yang bunyi suara kelelawar sih nggak ada bunyi orangnya. Gitu ya, coba kita mau denger yel-yel TKTF kayak tadi ya. Oke, sekali lagi ya. TKTF Lat, are you ready? Yes. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay. Semangat tuh Kak. Semangat ya. Semangat Oke, dong. coba lihat muka sukacitanya. Coba lihat muka Boleh liatin sama sukacitanya. temennya yang kanan kiri sambil kasih muka senyumnya yang terbaik. Kasih senyum. Kalau yang cowok Iya. liatin muka gantengnya, kalau yang cewek liatin muka paling cantiknya. Cantik-cantik kamu ganteng. Sambil bilang ya sana temennya ya. Sambil bilang, kamu luar biasa. Sambil lihat ya, kamu luar biasa. Iya. Coba bilang sama temennya, kamu luar biasa. Oke, ulang ya. Gitu 1, 2, 3. Kamu luar biasa. Iya. Kak, kita mau mulai nih ibadah kita pagi hari ini. Tapi Ya. kita mau doa dulu ya. Oke, kalau Oke, mau yuk. doa berarti sikapnya Lipat tangannya, tutup matanya, nggak ada yang ngintip-ngintip lagi. Oke? Yes. Anak hebat semua. Oke Kak, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami mau beribadah sama Tuhan, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang beracara dari awal sampai akhir dan berikan kami hati untuk penuh dengan sukacita menyembah Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita tetap berdiri. Ya, pemuji Tuhan, Kita tetap berdiri memuji ya. Tuhan, semangat ya. Sekali lagi, bareng. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya.
pohon yang besar, semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya, Kau berkuasa atas semua. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Oh oh oh. Adik-adik ada sukacita nggak sahabat TKTF? Amin. Ada sukacita ya. semua. Jadi kalau kayak begitu kita harus percaya Tuhan itu akan selalu menjaga kita ya. Iya dong, kita harus percaya. Kita percaya bukannya saat keadaan semuanya baik-baik aja kakak. Tapi saat keadaan nggak baik kayak tadi tuh, pohon berguncang, angin bertiup kencang, kan keadaannya lagi nggak baik. Iya. Tapi kita mesti tetap percaya kalau Tuhan berkuasa atas semua dan selalu menjaga kita. Iya betul. Makanya dari itu kalau kita dibawa sama Tuhan kemanapun kita harus percaya sama Tuhan. Betul. Mau Adik-adik, jalan sahabat di sini percaya dong sama Tuhan ya? Iya Siapa yang percaya? Coba angkat tangannya. Siapa yang percaya kalau Tuhan itu selalu bersama kita setiap saat? Kalau lagi sakit, Tuhan itu bersama kita gak? Sama kita, iya gak cuma senang aja ya. Betul kakak. Aku lagi senang nih, dapat hadiah berarti Tuhan menyertai aku. Kalau Terus aku lagi sakit, wah kayaknya Tuhan ninggalin aku deh, Tuhan gak sayang sama aku. enggak Gak ya. gitu ya. Tuhan selalu ada sama Yeah. Oke, kudaki-daki. Yuk. Pakai gerakan semuanya ya. Ya, siap ya, masih tetap berdiri ya. Oke. Kakak Angel, bantuin gerakannya kak. Di sini kak. Kakinya diangkat yang tinggi. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melewati padang hijau, rumput membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa. Selam, 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 jalan
yang setia, yang dahsyat. yang luar biasa. Kita mau lagi jalan ke atas, karena kita lagi sukacita, Tuhan kita lagi ada. Kita lagi jalan ke lembah yang kelam, lagi banyak masalah, Kita lagi sedih. Tuhan tetap ada. Betul, Tuhan itu Kakak. setia. Yes, betul. Dan kita punya Tuhan yang amat besar. Betul. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita dahsyat? Tuhan kita hebat ya Kak. Iya, Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan barang sedetik pun. Percaya? Siapa yang percaya tangannya ke atas? Bilang, saya percaya. Yes, ya. Nah sekarang kita mau Kasih persembahan dulu Kak. kasih persembahan. Kalau kasih persembahan berarti harus kasih yang Yang terbaik buat ya. Tuhan. Oke, dipersiapkan persembahannya. Dibantu sama kakak-kakaknya. Yang udah ngasih persembahan, boleh berdiri ya, tetap berdiri, gak boleh duduk. Kita masih tetap loncat, kita masih tetap puji Tuhan, semangat. Daki 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 gunung yang tinggi. Turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, Terbang 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 luas angkasa. Selam 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 dalam samudra. Dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Ada kau ada di diri kau ada di atas dan di bawah kau ada. mana muka sukacitanya? Kau ada di dunia pun kau ada karena Engkau lah Yesus Tuhan dan Bapa. Dan kau ada gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau rumput membentang. Yesus besertaku. Terbang, Terbang terbang luar angkasa, selam 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 dalam samudra. Dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di dunia kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Yeay! Di dunia kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. sukacita ya. Sahabat tekap sukacita. Amin. Sukacitanya bukan karena dibeliin baju baru. Bukan, karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Iya betul, apapun keadaan kita sukacita karena Tuhan Tuhan Yesus punya betul. kita. Oke. Kita sekarang mau siapin hati kita, mau siapin pikiran kita. Ya. Kita mau dengerin firman Tuhan nih Kakak. Betul. Nah, supaya- sahabat, sekarang kita berdiri lagi ya. Jangan duduk terus. Ayo kita berdiri. Ya, Yuk, kita mau siapin hati kita. Ya. Mau dengerin firman Tuhan. supaya apa Kak? Supaya kita tahu maunya Tuhan itu seperti apa. Betul. Kalau kita nggak dengerin firman Tuhan, kita mana tahu Tuhan itu maunya apa sih dalam hidup kita? Betul. Ya enggak? Betul. Kita Yuk. mana bisa percaya kalau kita tidak ini lebih dalam firman Tuhan. Ya, oke, kita berdiri yuk semuanya.
firman Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan. Meskipun kami belum melihat apa yang ada di depan, tapi kami punya iman yang luar biasa dahsyat Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kami, Tuhan yang besar di dalam kami. Maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Walaupun saat ini Tuhan, kami mengalami hal yang gak enak, yang gak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami mau ikut Tuhan, Tuhan akan buat segala sesuatunya luar biasa di depan sana. Yes Tuhan, kami beriman punya Tuhan yang besar. Tidak ada yang kami butuhkan selain Tuhan yang besar. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu boleh jadi rema buat setiap kami. Tuhan urapi juga buat kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Hingga kami boleh dikuatkan lebih lagi. Iman kami lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh mengalami hal yang lebih lagi bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai sahabat TKTF. Hari ini kembali sama Cici Melisa, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya Rahasia yang Terungkap. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau main games dulu ya. Nah, gini caranya. Nanti akan ada pesan rahasia yang harus kalian pecahkan. Kalian lihat petunjuknya, lalu pecahkan soal-soal yang akan Cici Melisa kasih. Tulis jawabannya apa ya? Nah, nanti di akhir video ini kita akan lihat jawaban yang benar. Oke? Yuk kita lihat ini petunjuknya. Oke, lalu ini soal yang pertama. Apa ya kata-kata yang tertulis di dalam pesan rahasia ini? Oke, udah ada yang bisa? Ini soal yang nomor 2. Ayo, apa katanya? Dicari, coba lihat petunjuknya, lalu pecahkan rahasia, pesan rahasia yang ada. Oke. Nah, ini soal nomor 3. Nah, ada yang udah bisa ya? Nah, ini yang terakhir. Agak susah, oke? Agak panjang, gak apa-apa. Kita cari sama-sama ya. Apa ya pesan rahasianya? Ini soal nomor 4. Nah, sahabat TKTF, tadi kita semua udah cari tahu pesan rahasia yang ada di dalam soal-soal yang Cici Melisa kasih. Kalau kalian mau tahu jawaban yang betulnya, kalian harus tanya sama Cici Melisa dong. Soalnya Cici yang buat soalnya, Cici yang tahu jawaban yang benarnya. Nah, sama juga dengan hidup kita, adik-adik. Kalau kita mau tahu kenapa sih kita dilahirkan, tujuannya apa sih Tuhan menciptakan saya? Saya ini harus ngapain sih selama saya hidup? Kalian harus tanya sama pribadi, sama orang yang tepat. Baru kalian bisa tahu jawaban yang betulnya, jawaban yang sesungguhnya. Nah, kalian harus tanya semua tentang hidup kita itu harus tanya sama Tuhan. Kalian juga bisa tanya sama orang tua kalian atau kakak rohani kalian. Nanti orang tua dan kakak rohaninya yang tanya sama Tuhan. Dan nanti yang akan kasih tahu sama kalian. Kalian harus tanya sama orang yang benar. Nah, jangan sampai kayak raja ini nih. Dia tanya, dia lagi bingung, dia punya pertanyaan. Tapi dia itu tanya sama orang yang salah. Namanya adalah Raja Nebukadnezar. Kalian bisa baca firman Tuhan hari ini di dalam Daniel pasal yang kedua. Nah, Raja Nebukadnezar ini, dia itu suatu hari dia bermimpi. Dia mimpi, dia bingung artinya apa. Sampai dia gelisah, dia nggak bisa tidur. Dia pengen banget tahu apa arti mimpinya. Lalu dia tanya, dia kumpulin orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, juga para kasdim. Nah, lalu Raja Nebukadnezar tanya sama 4 kelompok orang ini ya. Dia bilang begini, kalian coba
artikan mimpi saya. Tapi saya tidak akan memberitahu apa mimpinya. Kalian cari tahu sendiri. Wah, gimana orang-orang ini bingung juga ya. Nah, 4 kelompok orang ini kalau misalnya saat ini mungkin dibilang mereka itu dukun ya, tukang ramal lah begitu ya. Nah, Raja Nebukadnezar ini tanya sama 4 kelompok ini. Mereka tahu nggak jawabannya? Ya enggak lah. Mereka tidak tahu. Apa mimpinya aja nggak tahu, gimana mau cari arti mimpinya. Nah, lalu Raja Nebukadnezar jadi marah sama mereka. Kalian gimana sih? Kok gak bisa tahu apa mimpi saya dan apa arti mimpi saya? Kalau gitu semua orang yang bijaksana yang ada di negeri Babel ini harus dihukum mati. Waduh. Nah, di sana ada seorang pengawal raja namanya Ariok. Nah, Ariok ini disuruh raja untuk bunuh semua orang-orang pintar yang ada di Babel. Daniel mendengar bahwa raja memerintahkan untuk membunuh semua orang yang bijaksana dan yang berilmu. Lalu Daniel ini bilang sama pengawal raja ini ya, kepala pengawal raja yang namanya Ariok ini. Pak Ariok, kasih saya kesempatan untuk ketemu sama Raja Nebukadnezar. Nah, lalu Daniel ini diantar ya sampai di hadapan Raja Nebukadnezar. Daniel ini bilang sama Raja, Raja berikan saya waktu untuk bisa mengartikan mimpinya Raja. Nah, Raja Nebukadnezar setuju. Lalu Daniel pulang. Dia pulang dan dia kasih tahu 3 temannya yang lainnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka berempat itu berdoa bersama-sama. Nah, Daniel tahu dia itu harus tanya sama Tuhan. Kalau mau tahu rahasianya Tuhan berarti harus tanya sama Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka berempat berdoa sama Tuhan ya. Tuhan, tolong berikan arti mimpi. Engkau adalah Allah yang sanggup mengungkapkan rahasia, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dan Tuhan pun menjawab doa mereka berempat. Tuhan menjawab doanya Daniel. Daniel dikasih tahu sama Tuhan dalam sebuah penglihatan. Mimpinya raja apa? Lalu Tuhan juga kasih tahu arti dari mimpinya Raja Nebukadnezar itu. Lalu Daniel menghadap raja lagi. Daniel mengatakan kepada raja bahwa di dalam mimpi raja itu melihat sebuah patung yang sangat besar. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya terbuat dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, pahanya terbuat dari besi, sedangkan kakinya dan jari kakinya itu yang ada 10 itu terbuat dari campuran tanah liat dan juga besi. Lalu tiba-tiba ada batu yang terlepas dari sebuah gunung batu tanpa perbuatan tangan manusia, itu menimpa kaki patung itu sehingga patung itu rubuh, hancur, tidak berjejak. Nah, lalu raja berkata, lalu apa arti mimpinya? Daniel mengatakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, termasuk mimpinya Raja Nebukadnezar. Mimpinya itu adalah sebuah nubuatan. Nubuatan itu artinya sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan pasti akan terjadi. Nah, itu berasal dari Tuhan. Makanya Daniel harus tanya sama Tuhan untuk tahu jawaban yang betulnya. Nah, Daniel menyampaikan kepada raja bahwa tadi kepala yang terbuat dari emas tua itu adalah kerajaan Babel. Nah, Raja Nebukadnezar itu adalah kepala dari patung itu, kerajaan yang besar. Nah, nanti setelah kerajaan Babel akan muncul kerajaan yang baru, lalu nanti akan muncul lagi kerajaan yang baru, muncul lagi kerajaan yang baru, terakhir batu yang terlepas dari gunung batu itu akan menghancurkan semua kerajaan, dan nanti pada akhirnya ada seorang raja dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Kerajaan itu akan selalu ada di muka bumi dan untuk selamanya.
Nah, adik-adik, waktu itu Daniel cuma tahu bahwa baru ada di dalam masa kerajaan Babel. Daniel tidak tahu kerajaan yang selanjutnya itu apa. Tapi sekarang kita tahu, kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita bisa lihat sejarah bahwa sesudah kerajaan Babel itu muncul kerajaan Media Persia. Nah, kerajaan Media Persia ini nanti akan dihancurkan lagi oleh kerajaan Yunani. Lalu setelah kerajaan Yunani ada kerajaan Roma. Nah, kaki-kaki yang tadi bahannya tercampur tanah liat juga dengan besi, itu ada orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah kerajaan-kerajaan di dunia. Atau juga ada yang mengatakan bahwa itu lambang bahwa kerajaan Roma itu terpecah begitu ya, terpecah-pecah, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi kalau adik-adik tahu, Tuhan Yesus itu hidup di zaman kerajaan Roma. Dia datang ke dunia, tadi ya, batu yang tanpa perbuatan tangan manusia itu ternyata itu adalah Tuhan Yesus sebagai raja. Kerajaan apa yang didirikan Tuhan Yesus di muka bumi? Kerajaan Allah. Saat ini adik-adik kita semua ada di dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu tidak akan binasa. Dia akan terus berdiri seperti di dalam mimpi Nebukadnezar, seperti gunung batu yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, kita ini semua adalah orang-orang kerajaan Allah. Kita ini adalah gerejanya Tuhan. Tuhan Yesus adalah raja kita. Tuhan Yesus adalah kepala gerejanya kita. Nah, sahabat TKTF, kalau Daniel diberikan karunia penglihatan untuk bisa melihat masa depan dan juga mengartikan mimpi, Tuhan juga sanggup memberikan karunia kepada setiap kita. Seperti Cici Melisa dikasih karunia mengajar. Nah, Cici Melisa pakai karunia mengajar ini untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kalian. Nah, kalau kalian mau tahu karunia apa sih yang Tuhan kasih sama kalian? Ada syaratnya. Gimana nih caranya supaya kita bisa dapat juga karunia daripada Tuhan? Kita akan belajar, kita sudah belajar dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Apa sih syaratnya supaya kita bisa dapat karunia daripada Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup kita itu harus menjadi pelaku firman. Jadi bukan cuma dengar tapi melakukan firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita itu seperti Daniel lakukan, berdoa meminta karunia kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus berdoa dan juga bersepakat bersama-sama dengan orang-orang seiman. Nah, terutama adik-adik, kita bisa minta bantuan kakak rohani atau hamba Tuhan untuk bisa kita berdoa bersama-sama meminta karunia daripada Tuhan. Kalau kita udah tahu apa karunianya kita, pakai karuniamu itu untuk melayani Tuhan, membangun kerajaan Tuhan, membangun tubuh Kristus. Karena itu tujuannya Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang percaya. Nah, sahabat TKTF, hari ini kita belajar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa, meminta petunjuk Tuhan untuk menyingkapkan rahasia itu kepada kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini, kelas kecil, Daniel pasal 2 ayat 28a. Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sedangkan untuk kelas besar, ayat hafalannya diambil dari Daniel pasal 2 ayat 22a. Tuhanlah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Daniel pasal 2 ayat 22a, Tuhanlah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau seperti Daniel, Tuhan. Kami mau apa-apa tanya sama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak kami mengerti, kami boleh berdoa dan bertanya kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan yang juga boleh jawab doa kami, berikan kami petunjuk, berikan kami jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang boleh berikan kami karunia supaya kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kami boleh melakukan kehendak Tuhan dan hidup kami boleh berdampak bagi orang lain dan juga bagi gereja kami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak di dalam TKTF ini yang sudah melayani Tuhan. Kami berdoa serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat TKTF, ini janjinya Cici Melisa nih. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang di awal tadi ya. Ini pesan rahasia dari keempat soal yang Cici Melisa berikan buat kalian. Nah, ada juga kuis berupa games yang bisa kalian kerjakan dan kalian mainkan. Nanti linknya akan diberikan kepada kalian di grup kelas kalian masing-masing. Selamat bermain, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.